Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak Akram Fajri, berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro dan Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, baik, di sini Bapak akan mengajarkan kepada siswa sekalian pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa dulu supaya diberi kelancaran pada proses belajar mengajar kita. Karena itu, kepada ketua memimpin doa untuk teman-teman. Baiklah, Bapak akan ngecek daftar hadir. Mohon disimak namanya. Yang pertama, Ahmad Riyadi, Dina Sasa Fauzia, Diwan Perdana Art Free, Fitri Winda Ilmayanti, Khairul Insan, Rima Sartika, Rio Julian, Risa Nurul Maulidini, Satria Buana Putra, Trisvi, Fiona Permatasari Eriska, Zuriati Permani. Nah, materi kita pada mata pelajaran perbaikan alat listrik ini yakni tentang merencanakan prosedur perbaikan peralatan menggunakan pemanas. Lanjut, kompetensi dasar. Yang pertama itu menerapkan prosedur perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Kedua, melakukan perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Tujuan dari pembelajaran ini yakni melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok, peserta didik dapat merencanakan prosedur perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas sesuai dengan teori secara mandiri. Dan yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan peralatan bantu perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas sesuai fungsinya dengan percaya diri. Nah, selanjutnya merencanakan prosedur perbaikan peralatan menggunakan pemanas. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama itu prosedur K3, kedua prosedur pelaksanaan pekerjaan perbaikan, dan yang ketiga itu prosedur pelaporan hasil pekerjaan. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Ini tentang prosedur K3. Nah, apa itu K3? K3 atau keselamatan kerja merupakan suatu upaya agar pekerja selama di tempat kerjanya terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksi. Nah, apa saja itu yang termasuk dalam prosedur K3? Nah, ada beberapa hal macam, yakni pertama tuh perilaku dan sikap kerja yang aman. Yang kedua, ada tindakan pemeliharaan tempat kerja. Ketiga, lingkungan kerja yang aman. Yang keempat, perlindungan personal. Yang kelima, menggunakan peralatan tangan dan listrik dengan aman. Dan yang keenam itu pemadam kebakaran. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, prosedur pelaksanaan perbaikan. Nah, berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan perbaikan. Pertama tuh menyiapkan alat dan bahan dalam perbaikan peralatan. Yang kedua, menganalisis kemungkinan kerusakan peralatan. Yang ketiga, membongkar peralatan menggunakan pemanas. 4. Memperbaiki dan mengganti komponen yang rusak. Nah, setelah kita itu tadi
menganalisis kemungkinan kerusakan, dan kita membongkar, dan barulah kita perbaiki atau mengganti komponen rusak tadi. Dan selanjutnya kita memasang kembali peralatan sesuai dengan bentuk semula. Dan yang terakhir itu menguji hasil perbaikan, apakah hasil yang kita perbaiki itu berjalan dengan normal atau tidak sama sekali. Nah, berikutnya tentang prosedur pelaporan hasil perbaikan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam pelaporan hasil perbaikan itu? Yang pertama tuh yang pastinya tujuan pembelajaran. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah kerja. Kelima, hasil pekerjaan. Dan keenam, itu ada analisis. Dan yang terakhir tuh kesimpulan. Nah, setelah pembuatan laporan ini selesai, nah selanjutnya para siswa bisa menghubungi pihak terkait atau guru pembimbingnya guna menyampaikan hasil pelaporan perbaikan. Nah, berikut peralatan bantu perbaikan peralatan menggunakan pemanas. Ada dua jenis peralatan yang digunakan, ini peralatan bantu tangan dan peralatan bantu ukur. Nah, pada peralatan bantu tangan ini merupakan semua peralatan bantu yang dapat digunakan oleh tangan untuk perbaikan peralatan listrik. Sedangkan untuk yang alat ukur peralatan bantu ukur, yakni peralatan yang digunakan untuk mengukur dalam perbaikan peralatan listrik. Nah, berikut jenis-jenis alat peralatan bantu tangan. Ada tang kombinasi, tang buaya, tang potong, obeng plus, obeng minus, palu, pisau, solder, tespen, dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk peralatan bantu ukur, misalnya jangka geser, mikrometer, avometer, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Nah, berikut contoh alat ukur, yakni ada milimeter. Nah, sedangkan contoh ukur alat peralatan bantu tangan itu di sini ada obeng. Nah, setelah kita membahas sedikit materi tadi, dapat kita simpulkan. Pertama, setiap pekerjaan perbaikan harus mengacu ke standar prosedur ketiga. Ya, sebab semua pekerjaan perbaikan pasti kita harus membutuhkan acuannya. Nah, untuk acuannya itu harus sesuai standar prosedurnya. Dan yang kedua, sebelum pelaksanaan perbaikan harus dilakukan analisa terhadap kerusakan peralatan dan pemecahannya. Dan sebelum kita melakukan itu perbaikan, sebaiknya kita tuh menganalisa kerusakan. Misalkan pada setrika contohnya. Jadi pada setrika ini tidak haruslah kita menganalisis kerusakannya. Contohnya analisisnya itu kenapa setrikanya tidak panas dan kenapa lampu indikator pada setrika tidak menyala. Nah, itu contohnya, dan pemecahannya sekaligus. Dan yang ketiga tuh, dalam perbaikan dibutuhkan peralatan bantu guna memudahkan pekerjaan, yakni tadi ada peralatan bantu tangan dan peralatan bantu ukur. Nah, sekian materi kita kali ini. Semoga siswa dapat memahaminya. Cukup sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.